Selamat malam jemaat Elohim yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Dalam kesempatan yang indah ini, mari kita senantiasa mau menyediakan waktu untuk memuji, menyembah Tuhan, khususnya pada malam hari ini di dalam ibadah permata yang diadakan oleh Gereja GBIS Elohim Kartasura. Tuhan memberkati. Dan sebelumnya, mari kita akan berdoa mohon berkat kasih karunia Tuhan supaya senantiasa tercurah di dalam seluruh hidup dan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan di dalam hidup kami untuk senantiasa kami mau memuliakan nama Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Dan malam hari ini kami bersyukur Tuhan sendiri yang sudah berkati kami dalam semua aktivitas kami di hari-hari yang kami lalui. Dan malam hari ini kami dapat bersama-sama memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah permata GBIS Elohim pada malam hari ini. Kiranya Tuhan sendiri yang pimpin, Tuhan sendiri yang berkati dari awal sampai pada akhir. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk sarana dan prasarana yang sudah Tuhan sediakan, khususnya melalui hamba-Mu Mbak Irina yang telah menyediakannya. Kami bersyukur dan berterima kasih. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu, anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada ibadah permata malam hari ini kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan yang tertulis di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang pertama yang akan saya bacakan. Demikian firman Tuhan, Pengkhotbah 3 ayat yang pertama. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan dalam ibadah permata malam hari ini. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan merenungkannya serta memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu, anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan yang sudah saya bacakan tadi, dalam renungan yang akan saya sampaikan, saya mengambil tema atau judul di rumah saja. Sekali lagi, tema renungan ibadah permata malam hari ini adalah di rumah Tuhan. Maaf, di rumah saja. Saudara-saudara, Bapak Ibu, anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita mendengar slogan yang begitu ngetop
saat ini atau anjuran dari pemerintah yang menyatakan di rumah saja atau bahasa asingnya stay at home. Slogan atau anjuran di rumah saja begitu populer ketika virus corona atau COVID-19 sedang merebak. Nah, yang perlu kita mengerti dari anjuran atau slogan di atas atau makna dari slogan ini bukan berarti kita harus bermalas-malasan tinggal di rumah. Dalam arti pray, tidak bekerja bagi yang bekerja, dan tidak beribadah bagi yang seharusnya beribadah. Tidak sekolah bagi yang masih sekolah. Tetapi makna slogan ini untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sekali lagi, makna dari slogan ini tidak berarti kita harus bermalas-malasan, tetapi makna slogan ini untuk sekali lagi mencegah penyebaran COVID-19 atau virus corona yang sangat menakutkan atau mematikan. Nah, dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, saya menyimpulkan beberapa hal yang harus kita ketahui dan sedang kita alami saat ini, yaitu tinggal di rumah saja. Yang pertama itu tanggapan atas slogan tersebut. Yang pertama ada yang menolak. Sedang yang kedua ada yang menurut atau mengikuti anjuran pemerintah tersebut. Dan yang ketiga ada yang biasa-biasa saja. Tentu saja mereka punya alasan masing-masing. Yang pertama menolak, ada yang menolak karena merasa hak kebebasannya dibatasi. Itu yang pertama, yang menolak. Lalu yang kedua ada yang menurut. Nah, ini yang perlu kita renungkan. Tetapi dalam hal ini butuh pengertian. Pengertian yang dimaksud, karena kalau sampai terkena, ini sungguh luar biasa dampaknya. Kalau sampai terkena virus corona ini, COVID-19 ini dampaknya bisa kemana-mana. Yang paling merasakan pertama adalah keluarga, masyarakat, dan semuanya akan menjadi susah kalau sampai terkena. Dan yang perlu dimengerti juga, untuk pengobatannya itu biayanya sangat besar. Sampai kalau saya mendengar, membaca itu sampai ratusan juta. Ini kan suatu yang besar, biaya yang sangat besar untuk pengobatan ini. Itu yang perlu kita mengerti daripada penyakit ini. Itu pada bagian yang saya sampaikan tadi,
yang menurut atau mengikuti. Ini perlu pengertian itu. Lalu yang ketiga yaitu ada yang biasa-biasa saja. Mendengar atau mengikuti slogan tinggal di rumah saja itu ada yang biasa-biasa saja. Itu maksudnya yang biasa-biasa saja ini umumnya para lansia. Karena memang keadaan, ya, memang keadaan mobilitasnya yang terbatas, ya, yang terbatas karena hubungannya dengan usia. Sudah tidak seperti ketika masih muda maupun ketika bagi mereka yang masih aktif bekerja bisa ke sana kemari. Ini yang biasa-biasa saja ini sekali lagi umumnya para lansia, karena memang sudah keadaan ya mobilitasnya tidak seperti dulu lagi ketika masih aktif, masih bekerja, belum purna tugas. Jadi ini menanggapi tinggal di rumah saja ini sudah hal yang biasa. Yang selanjutnya saya juga akan menyampaikan di rumah saja bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Ya. Sekali lagi, di rumah saja bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Kita harus tetap beraktivitas, melakukan sesuatu, bahkan lebih kreatif dan produktif. Sekali lagi, di rumah saja bukan berarti tidak melakukan apa-apa, tapi kita harus tetap beraktivitas, melakukan sesuatu bahkan lebih kreatif dan produktif. Ini yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan kita, baik secara nalar, pikiran, dan juga secara jasmani lahiriah ya kita, supaya kita tetap sehat. Harus kreatif dan produktif. Jadi ini saya sudah mengalami ketika sudah tidak aktif lagi berjualan di pasar, maka saya harus di rumah, dan itu perlu inovatif, kreatif, dan produktif supaya kita tetap sehat. Sekali lagi, COVID-19 memang di suatu pihak menakutkan dan harus diwaspadai, tetapi di pihak lain ini juga memberi wacana baru, ya, memberikan wacana baru. Sekali lagi, COVID-19 di satu sisi, satu pihak menakutkan dan harus diwaspadai, tetapi di pihak lain memberi wacana baru. Perilaku hidup bersih diantaranya itu ya. Perilaku hidup bersih dan sehat. Ini yang harus kita lakukan. Sekali lagi, di pihak lain memberi wacana baru. Contoh seperti yang saya katakan tadi, perilaku hidup bersih dan sehat. Dan yang lebih daripada itu, kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, karena banyak waktu
mendekatkan diri bersama keluarga, cucu, anak-anak, dan juga yang lain, ya, Bapak Ibu yang biasanya kurang komunikasi, bisa lebih banyak lagi komunikasi, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan sesama. Jadi sekali lagi firman Tuhan yang sudah kita terima dalam ibadah permata malam hari ini, yaitu untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Firman Tuhan yang kita baca di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1. Jadi inilah yang menjadi renungan kita, yang menjadi pengharapan kita, kekuatan kita untuk kita terus mau taat kepada Tuhan dan menurut apa yang menjadi anjuran pemerintah. Ada waktu COVID-19 datang, pasti ada waktunya pergi. Dan yang penting semoga kita sehat semuanya, Bapak, Ibu, anak, diberkati, dilindungi Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Demikian Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sudah saya sampaikan dengan renungannya. Ada kurang lebihnya saya minta maaf, dan saya percaya Tuhan memberkati kita. Kita akan berdoa untuk mengakhiri renungan pada ibadah malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami terima dalam ibadah permata malam hari ini, walaupun masih dalam suasana COVID-19 dan ibadah ini dilaksanakan secara online, tapi kami percaya kuasa-Mu tetap bekerja dan nyata di dalam seluruh kehidupan kami, kehidupan jemaat-Mu di GBIS Elohim di ibadah permata malam hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih, dan kiranya melalui firman yang telah kami terima, kami renungkan malam hari ini, boleh menguatkan iman kami, pengharapan kami, bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber pertolongan di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala kekurangan dan dosa kami. Di tengah-tengah ibadah permata malam hari ini, kami berdoa Tuhan khususnya untuk pembangunan Astori. Tuhan senantiasa memberkati banyak hal yang menjadikan kami terus mengandalkan Tuhan di dalam pembangunan ini. Terima kasih Tuhan untuk Bapak tukang yang mengerjakan. Terima kasih untuk keluarga Pastori yang terus bergumul, Ibu Pendeta, Ibu Kiki, Pak Abed, dan semua keluarga di Pastori. Nantiasa Tuhan lindungi, Tuhan berikan sukacita, kesehatan, dan damai sejahtera.
Terima kasih Tuhan, demikian juga tiap jemaat-Mu yang bergumul di dalam berbagai masalah kehidupan. Tuhan memberikan pertolongan dan Tuhan memberikan damai sejahtera. Karena hanya Tuhanlah yang menjadi kekuatan dan perlindungan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.